Puji Tuhan saudara sekalian, saya berharap saudara di rumah dalam keadaan sehat. Ingat dengar morning sermon dan ingat ikut Zoom doa dan ingat Bible study ya. Kamu bilang pastor bosan tiap hari ngomong begitu. Ya oke. Nggak apa-apa, kamu orang bosan tapi coba ikut dan lihat berkat Tuhan itu akan menjadi nyata dalam kehidupan Anda ya. Entar Johnny akan berdoa dan sambil akan bantu baca firman Tuhan ya. Kita mau sama-sama berdoa dan minta Tuhan Yesus berkati kita. Silakan John. Terima kasih Bapa di surga, terpuji-puji bagi namamu. Engkau Allah yang baik, yang kami tinggikan, kami muliakan dalam hidup kami. Terima kasih buat segala pemeliharaanmu hingga pagi hari ini. Kami mau buka hati kami, mau menyimak firman Tuhan yang akan disampaikan. Urapi dan pakai hambamu. Kami percaya firman Tuhan akan menjadi kekuatan yang akan menjadi berkat buat kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, ada satu kelompok anak kecil di sekolahan gitu loh. Jadi gurunya tanya, anak-anak, apa sih artinya kasih sayang? Apa sih artinya cinta? Dan ada satu anak namanya Susi, dia mengatakan kasih sayang itu, the love adalah orang yang mempunyai rumah. Oke, dari saya ada rumah itu saya dapat mendapatkan kasih. Dari John kecil yang 6 tahun, kasih itu adalah katakan kepada seorang bahwa bajunya bagus dan akhirnya dia tiap hari pakai baju itu dan senang sekali karena dia dipuji. Dan ada satu anak ya yang Maria namanya, dia bilang nenek aku sakit ya, sakit punggung dan nggak bisa jongkok dan tapi kakek saya ya setiap hari bantu nenek saya untuk membasuh kakinya, membersihkan kakinya karena dia nggak bisa jongkok, nenek susah untuk mandi, dan kasih kakek saya terhadap nenek itu luar biasa, dan padahal kakek saya juga sakit katanya. Nah itulah kasih yang saya lihat. Wow, jadi guru itu merasakan ini anak ini benar-benar memberikan suatu kesaksian yang luar biasa tentang kasih. Kasih sayang itu adalah orang yang tidak sombong dan rendah hati untuk melayani istrinya ataupun yang lain. Nah, dalam cerita ini kita lihat bagaimana Tuhan Yesus kita. Ya, sampai silakan baca di Yohanes 13 ya. Kita lihat ya bahwa ayat keempat sama kelima ya, apa yang terjadi ya dalam kehidupan Yesus dan contoh teladan apa yang dia berikan buat kita. Silakan. Yohanes 13 ayat 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Ayat yang kelima. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Nah, terus apa yang terjadi? Yesus melakukan suatu hal yang aneh dan unik sekali, dan tidak ada seorang pemimpin di dunia ini, biarpun pemimpin agama ataupun pemimpin suatu super power punya negara yang melakukan, yaitu seorang pemimpin. Dia menanggalkan jubahnya, mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai apa? Membasuh kaki murid-muridnya. Wow, inilah Tuhan kita menunjukkan kasih dia terhadap kita. Seperti kakek itu setiap hari akan membersihkan kaki istrinya yang neneknya itu. Inilah kasih Tuhan yang tidak pernah ada di dunia ini. Dan akhirnya Yesus rela untuk mati di kayu salib, memberikan nyawanya hanya buat setiap orang yang percaya pada dia. Ayat tadi Yohanes 13 ayat 14 ya. Ya, kita akan lihat apa yang terjadi ya. Ini luar biasa, contoh luar biasa kasih dia yang luar biasa. Oke, silakan. Yohanes 13 ayat yang ke-14.
Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Membasuh kaki itu adalah teladan yang Tuhan berikan buat kita, supaya kita juga melakukan hal yang sama terhadap saudara seiman kita. Nah, inilah gereja JSS yang harus kita lakukan. Gereja bukan tempat lihat orang yang kaya, tempat lihat orang yang pintar, kumpul orang yang kudus. Tidak. Gereja adalah tempat di mana orang yang lemah, dalam banyak masalah, broken home, whatever. Dan dia datang ke gereja supaya dia dikuatkan, supaya Tuhan Yesus punya Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Ada orang bilang, pastor, saya kan bukan orang kaya. Apa sih yang saya bisa kontribusi buat gereja? Saudara sekalian, saya mau katakan, cinta, mengasihi, memberikan bantuan, semangat kepada orang lain, bukan hanya uang saja. Ya, fair enough, itu uang penting. Tetapi, lebih daripada itu, apa yang kita bisa kasih itu kadang-kadang hanya satu gelas jus kita kirim ke orang saudara seiman kita yang sakit. Jus itu sesudah dia minum, jus yang paling enak diminum di dunia ini. Ya, saya mau jujur aja, pagi hari ini saya dengar satu saudara doa di dalam Zoom, doa pagi. Ya, Tuhan berkatilah pendeta aku dan wakil pendeta. Dan dia berdoa buat saya yang duduk di sana. Dan dia mengatakan, terima kasih Tuhan, pendeta kami ini tiap pagi memberikan firman Engkau kepada kami, supaya kami dikuatkan, supaya kami disegarkan, supaya kami dapat semangat. Tuhan berkatilah mereka. Aku nangis. Kenapa? Karena saya merasakan doanya saudara kita ini begitu memberikan semangat buat saya, bahwa saya tidak boleh menyerah untuk menyampaikan firman Tuhan setiap hari. 7 menit, 8 menit. Kenapa? Karena firman Tuhan ini lupanya dinikmati, lupanya dimakan dalam kerohanian saudara kita ini. Bahkan satu pun yang dengar, yang makan, itu cukup. Dan saya di sana itu saya bilang, Tuhan, kenapa aku sedih? Karena aku merasakan aku tidak memberikan the best untuk jemaat. Karena dalam pandemi ini nggak boleh ketemu, nggak enak juga ketemu. Kalau ketemu, tiba-tiba dia positif, dikiranya orang gereja yang membawa. Nah, serba susah. Tapi kasih sayang itu ada. Apa yang terjadi? Doa Zoom, melayanan dalam Zoom, semuanya pakai online. Tapi ini juga memberikan saya semangat dan kekuatan. Doa beliau sederhana. Dan aku dijamah karena aku merasakan aku tidak sempurna. Aku dijamah karena aku merasakan aku bukan pendeta yang seharusnya lebih baik gitu loh. Seharusnya lebih baik gitu loh. Nah, hari ini kasih itu bukan hanya uang. Kasih itu bukan hanya prestasi. Kasih itu adalah mendukung saudara seiman kita di dalam kesusahan, dalam masalah. Kita mendukung, dalam kita sehat dan kita diberkati, kita yang mendukung yang lain. Nah, inilah kasih yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan kekristenan kita. 3 tahun Tuhan Yesus memberikan contoh kepada murid-muridnya. Dan akhirnya dia dengan rendah hati mati di kayu salib. Bukan hanya membasuh kaki neneknya, tapi dia memberikan nyawanya buat kita dengan rendah hati. Karena itu marilah saudara sekalian, kita belajar dari Yesus. Kemungkinan kita tidak bisa sempurna seperti Yesus, tapi kita lakukan apa yang kita bisa lakukan. Kita akan lihat kasih Tuhan itu akan memberkati kita bersama dengan kita. Ya, kita sama-sama berdoa, minta Tuhan Yesus beberapa hal. Pertama, Tuhan, berikanlah saya mata rohani yang bisa lihat orang yang di sekeliling aku bisa mengasihi mereka, aku bisa mendukung mereka. Aku tidak ada uang banyak, nggak apa-apa, 1 WA aja, 1 telepon, 1 jus, 1 kue, itu sudah menunjukkan kamu begitu mengasihi saudara. Yang kedua, bantu Tuhan, berikan aku kesempatan untuk bisa bantu saudara seiman yang butuh bantuan. Nah, yang ketiga, melayani keluarga saya dengan baik. Dan yang keempat, kalau memang ada orang tetangga, orang yang susah ya di sekeliling aku mau memberikan sedikit makanan buat mereka, membantu mereka. Dan yang terakhir, Tuhan, untuk orang yang tidak suka aku, biarlah aku mempunyai hati untuk berdoa buat mereka. Ini adalah beberapa tips yang kita mengatakan apa artinya itu kasih sayang. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah kami juga belajar seperti Engkau ya Tuhan Yesus.
merendahkan hati, membasuh kaki murid-muridnya. Berikanlah kami semangat, kesempatan, dan juga Tuhan, kerendahan hatian, lelah dan mau berdoa, mendukung saudara seiman, mendukung pendeta dan full timer dan wakil pendeta. Semuanya Tuhan, biarlah saya juga bisa berdoa buat mereka, berdoa buat saudara-saudari kami yang susah, yang sakit. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Rubahlah kami, bentuklah kami. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami serahkan saudara jemaat JSC tangan Engkau. Yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan. Yang belum pulih dari COVID, Tuhan Engkau jamah supaya mereka hari demi hari cepat-cepat pulih kembali. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami berdoa.